Perkenalkan, saya Eka Maharani, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bidang Ilmu Universitas Terbuka Palembang, Pokja Sukamoro. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Metode Demonstrasi dengan materi zat tunggal dan campuran pada pembelajaran IPA di SD Negeri 130 Palembang. Adapun identifikasi masalah yang saya hadapi yaitu adalah satu, siswa belum memiliki percaya diri untuk bertanya dan menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran. Yang kedua, partisipasi siswa belajar itu dalam proses pembelajaran masih belum aktif. Yang ketiga, sumber belajar yang ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, proses pembelajaran yang berlangsung masih terkesan monoton. Dan yang terakhir adalah hasil belajar siswa masih belum memuaskan. Adapun tujuan penelitian pada penelitian tindakan kelas kali ini secara umum dengan metode demonstrasi apakah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi zat tunggal dan campuran di SD Negeri 130 Palembang. Namun secara khusus untuk yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA materi zat tunggal dan campuran di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sebelum menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA materi zat tunggal dan campuran di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah sudah menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA materi zat tunggal dan campuran di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian tindakan kelas ini bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan dan pengalaman melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode demonstrasi. Bagi siswa, diharapkan dengan metode demonstrasi, siswa dapat meningkatkan keaktifan belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Dan bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan perbandingan untuk dijadikan referensi, khususnya penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bagi sekolah, agar dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih luas tentang metode demonstrasi pada pembelajaran IPA, materi zat tunggal dan campuran di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang. Dari hasil pengamatan, penelitian tindakan kelas ini pada awal atau prasiklus, siswa belum memahami atau mengerti tentang materi zat tunggal dan campuran. Hal ini terbukti dengan persentase nilai hasil belajar siswa hanya rata-ratanya 42,0. Dilanjutkan dengan siklus berikutnya yaitu siklus 1. Pada siklus 1 sedikit mengalami perubahan dan siswa lebih memahami materi zat tunggal dan campuran. Hal ini terbukti pada nilai hasil belajar siswa sudah agak naik lebih tinggi dibandingkan dengan prasiklus sebesar 68,0. Dan pada siklus kedua siswa sudah mengalami perubahan yang sangat besar atau sangat naik karena sudah mulai memahami pengertian, memahami pembelajaran tentang materi zat tunggal dan campuran. Hal ini terbukti dengan kenaikan hasil belajar siswa yang sangat signifikan sampai dengan persentase nilai rata-ratanya adalah 89,3. Dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang pada siklus 1 rata-rata 68,0 dan pada siklus 2 sebesar 98,3, sehingga dapat diketahui terdapat kenaikan atau peningkatan nilai rata-rata dari siklus 1 ke siklus 2. Yang kedua, persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan angka sebesar 66,6%, sedangkan pada siklus 2 naik menjadi 93,33%. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA pada materi zat tunggal dan campuran di kelas 5 SD Negeri 130 Palembang. Itulah hasil penjelasan pada
penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.